terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan yang baru galbay, baru telat bayar seperti di Rupiah Cepat, di Julo, di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, terus di mana lagi ya? Kayak Samir, Indodana, atau di pinjol-pinjol legal lainnya deh gitu loh. Pokoknya Anda harus hati-hati banget. Dan ini katanya ya akan diproses ke jalur hukum dan Anda akan dikirimi semuanya surat somasi ya, seperti yang ada di sebelah saya ini. Kita ambil aja satu dari sekian banyak yang melaporkan. Oke? Assalamualaikum Bang, aku galbay di Rupiah Cepat, katanya mau dikirimin surat somasi, itu gimana Bang? Terima kasih. Oke ya, teman-teman sebenarnya harus paham dulu, kan ini era digital ya, era digital yang mana informasi itu sangat mudah untuk Anda dapatkan dan informasi itu sangat mudah untuk Anda cari. Soal somasi contohnya gitu, Anda sudah mencari belum somasi ini apa sih di Google? Sudah paham belum apa sih yang dikatakan somasi? Kalau belum, cari dulu somasi itu apa, tujuannya apa, dan buat apa ya. Somasi itu hanya sebatas surat peringatan dan itu dibolehkan oleh OJK ya. Jadi nggak usah kita bikin sedramatis mungkin. Oke, bagaimana tentang pemrosesan ke jalur hukum? Apakah ini dilarang? Apakah ini tidak dibolehkan? Atau ini malah dibolehkan? Untuk memproses Anda ke jalur hukum itu dibolehkan ya, tapi dengan catatan ke perdata secara one prestasi. Boleh. Anda masih ingat dengan kutipan OJK? OJK menyampaikan wajib menagih 90 hari. Habis itu dipertegas lagi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Setelah 90 hari bukan mereka berhenti menagih, tapi ada dua opsi lagi yang bisa mereka lakukan. Pertama, mencari pihak ketiga atau petugas lapangan mereka. Yang kedua, mencari penasihat hukum atau lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum. Ya, boleh. Jalur hukum nggak ada yang melarang, boleh. Ya, petugas lapangan boleh. Tapi pertanyaan kita, kenapa kita selalu ditekan melalui media WhatsApp misalnya, via telepon? Kenapa tidak langsung aja didaftarkan ke pengadilan? Seperti itu nggak pertanyaan teman-teman semuanya? Atau teman-teman lebih mempercayai, wah saya beneran ini akan diproses ke jalur hukum karena ini sudah dikirimin somasinya, sudah dikirimin via WhatsApp, sudah lengkap dengan pasalnya 13 sekian, 12 sekian dan sekian banyak lagi pasal-pasal yang mereka gunakan. Atau teman-teman udah langsung percaya aja nih dengan ucapan-ucapan seperti itu, atau bagaimana ya? Kalau saya pribadi, saya juga pernah terjebak di pinjol dan saya lebih mempertimbangkan lagi soal dari ancaman-ancaman itu. Kenapa saya mampu untuk menjawab ratusan bahkan ribuan pertanyaan tentang pinjol ya? Karena semua itu adalah luapan dari rasa takut yang ada di dalam pemikiran Anda. Di faktanya gagal bayar pinjol cuma satu aja, BI checking menanti. Dan OJK juga telah mengkonfirmasi bahwasannya 102 pinjol legal saat ini belum diberikan akses BI checking. Dan itu masih ke rencana. Tapi untuk sekelas pay letter dan kartu kredit sudah. Cuman di situ risikonya satu-satunya. Risiko yang tidak tertulis apa aja Bang? Seperti yang Anda tanyakan hari ini. Tentang somasi, tentang proses ke jalur hukum, tentang dipenjara dan didatangi dengan polisi. Ya, baik Anda yang galbay di pinjol legal maupun yang galbay di pay letter. Ini menjadi sumber ketakutan banget dari teman-teman semuanya, tanpa teman-teman harus mencari beberapa fakta di luar sana. Tapi Anda nggak mau sayangnya. Anda itu lebih kayak kepiksi aja gitu, lebih percaya apa yang dikatakan orang lain daripada Anda mencari fakta yang Anda temukan sendiri. Ya, saya selalu berulang kali menyampaikan teman-teman, selama ini orang yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, ya bahkan sudah bertahun-tahun, siapa yang sudah pernah diproses ke jalur perdata oleh pinjol? Isi di kolom komentar. Ya, kayak gitu nggak sih kita mencarinya? Ya, dan begitu ada juga yang menyampaikan, oh saya sudah diproses, Anda pertimbangkan dulu. Karena di tengah publik ini, di tempat saya menyampaikan edukasi saya ini, itu juga nyemplung debt collector, orang kontra, orang yang menginginkan tujuan lain, banyak lagi di dalam ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, bukan berarti jalur perdata ini tidak dibolehkan. Boleh, silahkan.
Kan sudah saya sampaikan tadi, boleh, silakan. Hanya saja si pinjol pertama tidak mau membuang-buang waktu mereka. Berapa lama waktu yang terbuang hanya untuk memproses Anda ke jalur hukum? Emang Anda kira urusan perdata itu didaftarkan ini pagi, selesai sore? Tidak, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan mau bisa 1 tahun. Itu perdata. Habis itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Mulai dari pendaftaran ke pengadilan, biaya untuk lawyer, dan biaya yang dibebankan selama masa persidangan. Banyak biaya yang akan dikeluarkan. Habis itu si pinjol ini juga bukan bodoh. Yang mau mereka gugat ini adalah orang yang sudah tidak mampu. Mereka tahu bahwa Anda tidak mampu. Tujuan mereka di balik kata tidak mampu, Anda mempunyai harta apa lagi sih? Kan itu tujuannya. Atau tujuannya Anda masih baik kok, data Anda kenapa tidak pinjam aja di tempat lain? Ini aja kok tujuannya. Ya. Kalau Anda bilangin Anda tidak ada uang, mereka sudah paham bahwa Anda tidak ada uang. Ya, apalagi sudah banyak yang resign dari tempat kerja, di PHK, tidak bekerja lagi. Pinjol tahu, cuman pinjol pengen memastikan berapa banyak lagi harta yang Anda tinggalkan di rumah. Inilah yang mau mereka kuasai untuk Anda jual, bayarkan ke mereka lengkap dengan bunga plus dendanya. Sehingga disodorkanlah Anda bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum. Ya, walaupun faktanya sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang habis diproses ke jalur hukum secara perdata. Dari sisi mana? Dari daerah mana? Ya, belum ada. Kenapa Anda menjadikan ini sebagai bahan ketakutan? Dan kenapa debt collector selalu memakai ancaman ini? Ya, pertama, debt collector tahu ketika dia menyenggol urusan hukum, ketika dia menyenggol urusan diproses ke jalur hukum, kebanyakan orang-orang akan lumpuh di posisi ini. Ya, orang-orang menjadi ketakutan luar biasa banget. Sehingga besar kemungkinan si pinjol bisa lagi mengendalikan Anda dari jarak jauh. Apapun harta Anda yang tersisa akan habis terjual di posisi ini. Ya, saya tanya lagi buat teman-teman semuanya. Dari pinjol mana Anda telah mendapatkan somasi? Dengan ada blanko di kepala suratnya, walaupun itu dikirim via email atau WhatsApp, tapi ada nama dari lawyernya. Isi di kolom komentar, di pinjol mana. Ya, kenapa kita perlu penting untuk bertanya hal-hal itu? Karena saya perhatikan ini selalu dipakai oleh debt collector, dan saya perhatikan juga orang-orang selalu ketakutan kalau sudah seperti ini. Ya, cuman 2 hal perkara yang ditakuti oleh teman-teman semuanya. DC datang ke rumah, diproses ke jalur hukum. 2 ini tidak bisa Anda pungkiri. Kalau ini dilakukan oleh debt collector, Anda sangat ketakutan. Ya, hanya beberapa orang saja yang bisa menormalkan pemikiran mereka ketika membaca 2 ancaman ini. Sisanya tumbang dalam hal ini. Ya, makanya hal inilah yang selalu dipakai terus-menerus oleh debt collector untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Kalau Anda mampu masuk ke dalam drama yang mereka bikinkan, habis sudah. Ya, mungkin tinggal pakaian aja lah yang bisa Anda miliki lagi. Semua harta sudah habis. Ya, sudah berapa banyak saudara kita di luar sana mencoba untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Ya, yang ada penyesalan. Harta habis, uang habis, pekerjaan tidak ada, hutang tidak pernah selesai. Melapor kemana? Ke OJK. OJK tidak peduli kalau kesah Anda. OJK menganggap Anda ini bodoh semuanya. Gak ada yang pintar satupun. Sehingga laporan Anda ke OJK tidak pernah ditanggapi. Ya, berarti dia menganggap bahwa Anda ini tidak manusia lagi. Ya, yang melaporkan tentang pinjol itu dianggap hanyalah orang-orang bodoh yang tidak mau bayar hutang. Itu aja bagi OJK. Ya, makanya penting dari pemikiran Anda sendiri. Kalau Anda tidak merubah cara berpikir Anda akan hancur. Semua ancaman yang mau memproses Anda ke jalur hukum itu hanyalah skenario saja. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari debt collector dan pinjol, bagaimana harta yang tersisa di rumah Anda itu bisa Anda jual untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda. Atau kalau enggak, pergunakan lagi data Anda untuk meminjam di pinjol berikutnya. Ya, itulah marketing pinjol yang sangat licik, yang tidak pernah Anda sadari. Ya, Anda hanya tahu dengan ketakutan Anda hanya tahu dengan
kesetresan Anda, tapi Anda tidak tahu Anda masuk ke dalam jebakan pinjol dengan rasa takut yang ada. Justru rasa takut inilah yang diharapkan oleh si pinjol. Kalau Anda tidak takut, si pinjol jadi miskin gitu loh. Ya, makanya si pinjol itu akan sukses kalau orang-orang sudah ketakutan dengan ancaman dan tekanan mereka. Anda mau pilih yang mana? Ya, yang jelas proses ke jalur hukum belum ada sampai detik ini. Walaupun aturan itu ada dan dibolehkan, tapi si pinjol tidak mau bodoh. Ya, pinjol itu pintar. Mendingan dia sewa aja debt collector yang mengharapkan gaji UMR saja atau mengharapkan gaji per bonus saja daripada dia memproses Anda buang-buang uang. Ya, dimanfaatkanlah debt collector yang bodoh ini untuk diadu dombakan kepada diri Anda. Sementara pemilik dari si pinjolnya enak-enak duduk di rumah mewah dengan gaya hedon mereka. Ya, yang sibuk adalah Anda dan debt collectornya. Silahkan isi di kolom komentar bagaimana menurut Anda tentang pendapat yang saya berikan ini. Masih panik atau tidak? Kalau masih panik, isi di kolom komentar. Oke. Ini ada curhatan dari salah satu subscriber dan juga di followersnya juga banyak ya. Juga banyak. Dia didatangi 15 orang debt collector katanya gitu loh ya. Tapi begitu saya telusuri lagi, ternyata dia mengirimkan chat WhatsApp ya. Yang mana di situ debt collectornya menyampaikan akan menurunkan 15 orang karena sudah kami pencarkan semuanya di daerah Anda. Dan nanti mereka akan berkumpul dan langsung ke rumah Anda mengambil tagihan. Panik nggak Anda? Ya, kalau membaca chat WhatsApp kayak gini, panik nggak sih? Stres nggak sih? Pasti bang, pasti stres. Kenapa? Karena teman-teman pasti menyampaikan kami tidak ada biaya bang, kami tidak ada duit bang. Oke. Dan kenapa debt collector itu menyampaikan hal seperti itu kepada Anda? Mungkin ini nggak sekali dua kali lagi saya sampaikan. Orang yang kontra aja sampai ngomong, bang kenapa itu terus yang diulang-ulang bang? Ya tapi saya nggak ada masalah. Karena mereka yang kontra tidak melihat seperti saya dikirimkan chat-chat oleh yang benar-benar pusing. Ya, yang kontra dia hanya memikirkan diri mereka sendiri. Ya terkadang yang kontra itu dari jelmaan debt collector juga. Ya, mereka lahir dari sebuah aplikasi, bekerja di aplikasi itu, giliran dia melihat di solusi utang, mereka merasa terganggu. Ya, mustahil mereka tidak memperhitungkan channel ini. Ya, karena banyak sedikitnya channel ini pasti berpengaruh untuk usaha mereka. Oke? Kita bahas soal gimmick yang diciptakan oleh debt collector tentang mendatangkan 15 orang debt collector. Ini kan bisa dilogika. Ya bisa dilogikakan oleh teman-teman semuanya. Hutang 1 juta, hutang 2 juta. Yang menjemput 15 orang. Ya, satu orang aja diberi gaji 100.000 kali 15, 1.500.000. Hutang yang mau dijemput 2 juta paling banyak. Kalau hutang yang dijemput 1 juta, nyambung nggak sih sebenarnya dengan logika teman-teman semuanya? Ya, ada juga yang menyampaikan, bang nih hutang saya 10 juta bang. Walaupun hutang Anda 10 juta, daerah Anda ada di mana? Ya, jadi makanya saya selalu menyampaikan buat teman-teman semuanya, hati-hati dengan gimmick yang diciptakan oleh debt collector. Ya, soal mereka datang, soal mereka ingin mengunjungi Anda, kami akan bikin dulu laporan ke RT, kami bikin dulu laporan ke RW, kami akan membawa Anda ke kantor polisi, semuanya gimmick. Ya, mereka menciptakan satu skenario bagaimana Anda bisa terganggu pemikiran Anda dengan ada WhatsApp yang seperti ini. Ya, ketika pemikiran Anda sudah terganggu, mau tak mau apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti tahu. Ya. Bahkan sampai detik ini masih banyak yang tergiur dengan jasa joki pinjol. Ya, masih banyak yang tergiur dengan jasa penyelesaian hutang. Berarti menandakan ada sumber ketakutan di balik ini. Padahal dua hal ini berbayar loh. Joki pinjol berbayar. Ya, memang nggak duit Anda langsung Anda bayarkan, tapi Anda berikan data kepada mereka, mereka yang mencarikan mana pinjolnya, habis itu hasilnya dibagi, bayar. Ya, masalahnya selesai? Tidak, masalahnya tidak selesai. Ya, begitu si jokinya telah mendapatkan dana dari Anda akan ditinggal begitu saja. Itu berapa banyak saat ini yang curhat melalui nomor WhatsApp menjadi korban dari joki. Ya, si joki tidak ada di dalam YouTube. Kalaupun ada, mereka hanya share gambar,
Si joki lebih banyak ada di media sosial lainnya, seperti di Google, seperti di TikTok, di Snack Video, di Facebook. Si joki bermain di sini, ya, karena mereka lebih bisa memahami algoritma ini. Mereka lebih gampang untuk memviralkan satu video mereka. Tapi kalau di YouTube tidak semudah itu, ya. Makanya nggak beberapa orang ada joki yang di YouTube. Kalaupun ada, itu pasti mangkrak. Ya, dan inilah yang dipergunakan oleh teman-teman semuanya. Dengan dalih apa? Menyelamatkan supaya debt collectornya tidak datang ke rumah. Sekali saja ada pemikiran yang seperti ini, Anda menggunakan jasa-jasa yang seperti ini, percaya, bukan masalah pinjol aja yang akan Anda hadapi. Masalah Anda menjadi korban penipuan dari si joki ini juga akan ada dalam diri Anda. Si jokinya kabur, Anda disibukkan dengan penagihan. Mereka setting bang, data fake dan segala macam, silahkan. Tapi data yang real telah mereka berikan. Itu data Anda. Ya, OJK sendiri telah menyampaikan juga. Dan saya support itu. OJK menyampaikan bahaya menggunakan joki. Ya, ada hutang yang tidak terkontrol, besarnya biaya yang mereka minta, besar kemungkinan kita akan masuk ke dalam dunia penipuan. 3 hal ini tidak bisa teman-teman pungkiri kalau Anda sudah bermain dengan joki pinjol yang namanya menyelesaikan hutang pinjol legal dengan mengambil pinjol ilegal. Dan tak jarang juga teman-teman selalu menyampaikan kepada saya, yang kita jebol adalah semi legal bang. Ingat buat teman-teman semuanya, tidak ada cerita pinjol disebut dengan semi legal. Pinjol itu cuma 2 kategori, ilegal dan legal. Waktu itu dulu 2020 atau 2021 di dalam legal ada 2 kategori, ya, terdaftar dan terverifikasi. Ya, OJK membedakan 2 hal ini. Yang terdaftar mereka cuma boleh menggunakan semua fasilitas yang diberikan OJK selama 1 tahun. Kalau mereka ingin terverifikasi, mereka harus mengajukan ulang. Tapi kalau yang terverifikasi, mereka tidak perlu lagi ada batasan-batasan tertentu untuk menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh OJK tanpa ada batas waktu tertentu. Dan mereka juga tidak perlu memperpanjang setiap tahun. Cuman ada 2 kategori ini dalam pinjol legal. Tidak ada yang namanya semi legal. Ya, habis itu ilegal. Ilegal adalah pinjol yang tidak terdaftar sama sekali dan tidak diakui oleh OJK dan mereka tidak berbadan hukum sama sekali. Cuman 2 kategori itu. Ketika Anda masuk ke ranah joki dengan penyelesaian hutang tadi, karena dalih supaya debt collector tidak datang ke rumah, si jokinya mengambil kosakata yang sangat bagus banget, semi legal. Ya. Jadi kalau semi legal antara legal dan ilegal, mana pinjolnya antara legal dan ilegal itu? Ya. Pinjolnya yang ada saat ini, pinjolnya legal, terverifikasi, penagihannya ilegal. Ya, tidak ada antara legal dan ilegal ini. Yang ada itu, yang ilegal itu adalah cara penagihan mereka. Ya, habis itu cara mereka mungkin mengambil data, cara ketika pengajuan. Dan 2 hal ini teman-teman harus hati-hati banget. Ya, kalau Anda diancam seperti yang saat ini saya sampaikan, ada 15 debt collector yang mau datang. Itu sudah nggak nyambung dengan logikanya. Jadi Anda tidak perlu percaya. Dan jangan sampai karena membatasi 15 orang debt collector ini, Anda masuk ke dalam dan menggunakan jasa-jasa joki. Ini saya ingatin buat teman-teman semuanya. Habis itu jasa penyelesaian hutang. Ya, ini banyak juga yang bertanya kepada saya. Kami menggunakan, Saya tanya sama Anda sanggup nggak bayar pokoknya? Ya, Anda isi di kolom komentar. Karena jasa penyelesaian hutang itu walaupun dia resmi katanya ada di OJK, terdaftar dan segala macam, Anda ingat berapa besar biaya yang mereka minta? Berapa persen biaya yang mereka minta? Dan mereka butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda? Ya, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Selama 6 bulan, berapa denda yang mau naik dari si pinjolnya? Hutang Anda 1 juta, Anda dibebankan biaya dengan 25%, 250. Hutang 1 juta dijadiin 6 bulan ke depan menjadi 5 juta. Karena ada denda yang bertambah di sini. Terus 25% yang dihitung oleh jasa penyelesaian hutang dari 25% mana? Ya, kita cuma dibebanin bang, bayar pokok. Oke, saya nggak ada masalah dengan dibebani bayar biaya pokok. 25% dari mana? Ya, sama aja Anda bayar pinjol dengan bunga-bunganya. Kenapa nggak Anda aja yang negosiasi? Pinjolnya nggak mau bang, itu hak pinjolnya. Hak kita yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik kita. Ya, kita balik lagi ke
15 pinjol yang mau, 15 debt collector yang mau datang ke rumah. Semua itu hanya gimmick saja. Semua itu hanya skenario bagaimana si debt collector ingin menguasai pemikiran Anda dari jarak jauh. Sehingga si debt collector mampu untuk mengendalikan Anda supaya terjadilah gali lubang tutup lubang. Atau Anda menjual aset-aset yang ada. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, hati-hati. Pergunakanlah logika Anda, pergunakanlah pemikiran Anda. Timbang dulu setiap ancaman yang ada. Kalau rasa-rasanya Anda tidak mampu membedakan lagi mana yang benar di balik ancaman ini, putus komunikasinya. Ya, cuman itu yang bisa Anda lakukan. Anda mau lapor ke OJK, nggak akan ditanggapi. 157 itu robot jawaban otomatis, telah disetting. Jadi Anda mau bertanya apapun jawabannya tetap itu. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi untuk tekanan dari debt collector yang mau datang ke rumah dengan puluhan orang, dengan belasan orang, itu Anda nggak perlu khawatir. Mereka membawa RT, membawa RW, mau membuat laporan ke polisian, Anda nggak perlu khawatir. Sampaikan aja ke mereka, ya sudah saya tunggu Anda di alamat saya berhenti bayar selamanya di aplikasi Anda, saya tunggu Anda di rumah. Selesai sampai di situ, nggak usah Anda lanjutin lagi. Mereka mau balas chat bagana begini, nggak usah Anda tanggapi. Ya, kapan perlu Anda hapus saja tuh aplikasi WA Anda. Ya, biar Anda nggak nengok lagi gambar-gambar yang aneh-aneh, gambar dalam mobil, gambar orang sedang tanda tangan, gambar orang sedang di perjalanan. Semuanya mereka comot dari dulu, itu sudah banyak gambar-gambar yang begitu. Ya, ini demi kebaikan teman-teman semuanya. Saya harap pergunakanlah logika Anda dengan maksimal supaya Anda tidak terhanyut dengan ancaman dan tekanan-tekanan yang seperti ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.